Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid, NIM saya 11905065. Saya mahasiswa YN Pontianak, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menayangkan sebuah cuplikan video yang berisikan tentang jawaban soal UAS mata kuliah Komunikasi Islam. Pesan memiliki kekuatan yang cukup kuat, sehingga dari pesan tertentu dapat mengubah sifat dan tingkah laku dari sebagian orang. Kenapa pesan dapat memiliki kekuatan yang sedemikian? Karena pesan memiliki 3 unsur. Yang pertama, pesan itu bersifat naba. Apa itu naba? Naba itu bersifat berita besar. Artinya itu berita besar. Di dalam Al-Quran sendiri, naba disebutkan beberapa kali, khususnya di dalam surah An-Naba. Di dalam surah An-Naba khususnya itu terkonsep berita yang memuat perihal hari kiamat. Yang kedua, konsep dari kekuatan pesan sendiri ialah dari struktur pesannya, yaitu pesan dalam komunikasi Islam memiliki hubungan tersendiri dari Nabi, seperti hadis. Hadis ialah ucapan, perbuatan, bahkan cita-cita dari Nabi, sehingga pesan dari komunikasi Islam dapat mempengaruhi lebih lanjut pada komunikannya. Yang ketiga, pesan memiliki unsur khobar. Khobar ialah suatu berita yang disampaikan dari orang lain kepada orang lain, namun tetap memiliki atau berkaitan kepada Nabi, sehingga dari khobar itu sendiri masih tetap berkaitan dengan Nabi meskipun berasal dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Yang selanjutnya ialah metode penyampaian komunikasi Islam. Metode penyampaian komunikasi Islam itu ada banyak, yaitu ada 7 metode. Yang pertama, hiwar. Hiwar ialah merajut permasalahan atau merajut, sedangkan dalam arti istilah ialah merajut permasalahan dalam suatu permasalahan. Hiwar ini dapat digunakan saat ada konflik, atau misalnya ada konflik antara suku dan budaya, maka hiwar ini dapat dilakukan karena dalam hiwar ini dapat merajut atau memufakatkan sebuah permasalahan, ideologi, ataupun pemikiran. Yang selanjutnya, yang kedua ialah jidal. Jidal dalam arti bahasa ialah benang, sedangkan dalam arti istilahnya ialah merajut setiap pendapat untuk melakukan untuk mendapatkan suatu akhiran. Jidal ini dapat digunakan saat melakukan musyawarah. Musyawarah itu bisa menggunakan jidal karena dari beberapa sumber komunikasinya misalnya dapat dirajut dan dapat diambil, sehingga dapat dijadikan satu sebagai salah satu komunikasi Islam. Yang nomor 3 ialah bayan. Bayan itu ialah menjelaskan. Dalam bayan ini, bayan itu ialah menjelaskan suatu hubungan ataupun permasalahan ataupun hukum sendiri, karena di dalam bayan ini dapat digunakan dalam misalnya tabligh akbar atau ceramah agama atau lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah tazkir. Tazkir itu ialah mengingat-ingat. Kenapa harus mengingat-ingat? Mengingat-ingat ataupun mengingatkan. Di dalam tazkir ini dapat digunakan saat ceramah agama sudah berlangsung, misalnya di tempat ini sudah dilakukan ceramah agama, dan di tempat itu akan dilakukan ceramah agama yang selanjutnya, dan hukum ataupun pesan komunikasi Islam dapat disampaikan dalam satu tempat tersebut karena pada umumnya manusia itu memiliki sifat pelupa. Yang selanjutnya ialah tabligh, yaitu menyampaikan. Dalam tabligh ini dapat digunakan, metode tabligh ini dapat digunakan kepada non-Islam ataupun Muslim sendiri, karena menyampaikan suatu pesan komunikasi Islam itu tidak harus memilih dari suku, agama, bahkan ras sekalipun. Yang selanjutnya ialah tafsir. Tafsir ialah penyampaian berita gembira. Penyampaian berita gembira ini dapat disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya yang sudah beragama Islam, karena dalam beragama Islam ini dengan pengadaan tafsir dapat menekankan hati dan dapat meyakinkan akidah, sehingga tidak lagi condong kepada
keyakinan-keyakinan yang lain. Yang terakhir yaitu inzar. Inzar ialah kebalikan dari tabsyir, yaitu inzar itu penyampaian berita buruk. 3 fungsi pesan komunikasi Islam yang sangat penting untuk diterapkan pada saat ini. Yang pertama ialah meyakinkan. Bagaimana meyakinkan? Dalam konteks keyakinan ini, komunikator memupuk ataupun menanam kembali akidah dari komunikan pesan komunikasi Islam, sehingga hal itu dapat membuat seseorang ataupun komunikannya itu dapat lebih yakin lagi dengan akidah yang dipeluknya. Yang kedua ialah memotivasi. Memotivasi pastinya membutuhkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang imajinatif agar komunikan dapat lebih tertarik kepada pesan komunikasi Islam yang akan ataupun telah disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ialah mengingatkan. Pada umumnya manusia itu memiliki sifat pelupa karena hadis Nabi, al-insanu manul khuta' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dari hal itulah manusia harus tetap komunikasi Islam harus tetap diingatkan dengan pesan-pesan komunikasi Islam yang telah dilewati maupun yang pernah disampaikan oleh komunikatornya. Sejatinya manusia sudah dapat berkomunikasi dengan Allah saat manusia sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan. Kenapa kita harus berkomunikasi ataupun berkomunikasi dengan Allah itu penting? Karena dengan berkomunikasi dengan Allah kita dapat menguatkan kekuatan spiritual kita agar keimanan dan akidah kita tetap terjaga. Sedangkan untuk cara yang dapat digunakan berkomunikasi dengan Allah yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Prinsip dari komunikasi Islam. Komunikasi Islam memiliki banyak sekali prinsip, yaitu 12 prinsip. Dari 12 prinsip ini ada beberapa prinsip yang akhir-akhir ini disalahgunakan ataupun akhir-akhir ini dilencengkan dari prinsip yang sesungguhnya dari pesan komunikasi Islam. Namun, kenapa bisa prinsip-prinsip tersebut dapat dilencengkan ataupun salah dalam penerapannya? Hal ini tidak luput dari kemajuan teknologi yang amat pesat, sehingga pesan dari sekian banyak pesan yang digolongkan itu memiliki kualifikasi tersendiri, yaitu beberapa prinsip ini yang sering dipersalahgunakan. Yang pertama yaitu prinsip ikhlas dari komunikasi Islam. Apa itu prinsip ikhlas? Dalam menyampaikan komunikasi Islam ataupun pesan komunikasi Islam itu harus memiliki prinsip ataupun keyakinan yang ikhlas, hati yang ikhlas dari diri komunikatornya. Karena apabila tidak ikhlas, pastinya sang komunikan tidak akan dapat menerima pesan itu secara baik. Karena ada pepatah begini, jika kamu memberikan sesuatu dengan mulutmu, maka yang akan menerimanya ialah mulut. Sedangkan jika kamu memberikan sesuatu itu dengan hatimu, maka yang akan menerima ialah hati. Dari penerimaan hati itulah maka prinsip ikhlas akan terjaga dan akan terjalin antara komunikator dan komunikan. Yang kedua ialah prinsip 2 telinga 1 mulut. Apa itu 2 telinga 1 mulut? Dalam artian ini, komunikator harus sering-sering ataupun lebih banyak mendengar nasihat ataupun masukan dari orang lain. Karena apabila menyayangkan, tidak mempraktekkan prinsip 2 telinga 1 mulut, maka komunikator itu akan sering berbicara daripada mendengarkan perkataan orang lain ataupun masukan dari orang lain. Maka di sinilah banyak sekali orang-orang yang tidak mau dikritik, banyak sekali orang-orang yang tidak mau menerima masukan dari orang lain, sehingga apa yang terjadi? Prinsip 2 telinga 1 mulut tidak diterapkan dengan baik, sehingga ya biasa jika tidak diterapkan maka kesalahan demi kesalahan ataupun kesalahan praktek pembicaraan, penyampaian pesan komunikasi Islam dapat salah karena tidak mau mendengarkan solusi dan masukan dari orang lain. Yang kedua ialah saling mempengaruhi. Dalam konteks saling mempengaruhi ini sangat condong sekali dan sangat jelas sekali dalam kemajuan teknologi yang amat pesat, karena pesan dari komunikasi Islam dapat juga ditayangkan, dapat juga dilayangkan dengan adanya kemajuan teknologi yang lumayan pesat. Pastinya dari inilah
konsep mempengaruhi ataupun prinsip mempengaruhi dari komunikasi Islam disalahgunakan. Malahan mempengaruhi di sini ialah lebih condong kepada penanaman budaya ataupun penanaman keyakinan yang membenci orang lain ataupun hal yang demikian pastinya ada di saat ini. Sudah jelas sekali. Contohnya di media massa, Facebook, Google dan lain sebagainya, itu banyak sekali tentang saling mempengaruhi. Loh, kenapa kok salah? Ya salah karena konteks ataupun prinsip mempengaruhi ini harus mempengaruhi hal-hal yang positif, bukan malah yang negatif. Karena apabila yang ditanamkan itu negatif, maka yang akan tumbuh akan negatif. Sedangkan apabila yang ditanam itu ialah unsur yang memiliki positif, maka yang akan tumbuh positif, bahkan buahnya itu lebih enak daripada buah anggur. Sedangkan solusi dari 3 prinsip yang saya sebutkan tadi sudah saya persiapkan tentunya, yaitu prinsip ikhlas. Prinsip ikhlas bagaimana solusinya? Apabila seorang komunikator dari komunikasi Islam tidak ikhlas, pastinya harus lebih lagi meningkatkan keilmuan dan kecintaannya terhadap ilmu dan komunikan, karena mencintai komunikan itu penting demi keutuhan komunikasi dari komunikator dan komunikan. Yang kedua, prinsip 2 telinga 1 mulut. Ya tentunya harus sadar diri bahwa di atas langit ada langit. Ilmu kita sudah tinggi, tapi pasti ada orang lain yang memiliki ilmu tinggi, yang lebih tinggi daripada kita. Tentunya harus sadar diri dong. Yang ketiga ialah saling mempengaruhi. Dari saling mempengaruhi ini kita harus meningkatkan kesadaran diri bahwa seberapa rendah kita di sisi Allah, seberapa rendah kita di sisi Tuhan kita, sehingga ya harus memiliki kesadaran diri. Oh, saya rendah. Oh, saya tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mereka. Oh, saya itu pemahamannya harus lebih ditingkatkan lagi. Mungkin seperti itu solusinya. Sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Pastinya sudah kenal dong. Kalau yang memiliki agama Islam, yang beragama Islam, Nabi Muhammad diutus kepada umat manusia itu hanya beberapa tahun saja, yaitu di Mekah hanya 13 tahun dan sisanya di Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad diutus ataupun diangkat menjadi Rasul itu sudah berumur 40 tahun. Sudah berumur 40 tahun dan umur Nabi hanya 63 tahun. Tapi Nabi dengan singkatnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umat manusia memiliki kesuksesan yang luar biasa. Lalu apa rahasia dari kesuksesan Nabi berdakwah kepada umat manusia? Sedangkan pada zaman itu Nabi memiliki tantangan yang amat sangat, karena pada zaman itu zaman keras-kerasnya umat manusia, yaitu zaman yang ditempati oleh orang-orang Quraisy. Lalu apa rahasianya? Rahasianya yang pasti ialah Nabi melakukan dakwahnya dengan tekad yang amat sangat untuk meningkatkan, supaya manusia itu tidak tergelincir dengan agama-agama yang lain. Karena pada saat itu manusia atau umat manusia pada masa Nabi ialah menyembah berhala-berhala. Lalu apa yang dilakukan lagi oleh Nabi? Nabi menguatkan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak henti-hentinya melakukan sholat, Nabi tidak henti-hentinya untuk meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu yang selanjutnya ialah Nabi selalu mengulang-ulangi materi pesan komunikasi Islamnya. Di tempat ini Nabi sudah menyampaikan pesan ini, namun di tempat ini juga Nabi tetap menyampaikan pesan ini. Dari itulah umat manusia, umat Nabi Muhammad selalu ingat dengan pesan komunikasi Islam yang ditanamkan oleh Nabi, karena Nabi menyampaikannya secara berulang-ulang. Dan tentunya bukan hanya itu rahasia dari dakwah Nabi. Pastinya ada banyak, namun yang dapat saya sampaikan hanya ini. Itulah tadi cuplikan video yang berisikan tentang jawaban soal luas mata kuliah komunikasi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.